Halo, jumpa lagi bersama saya Andri Aryawan di Coba Gadget. Kali ini kita akan mereview Sony A6000 yang saya beli di OLX. Apakah layak di 2019 atau 2020 untuk video YouTube atau sinematik? Ayo kita lihat video berikut ini. Ya, inilah Sony A6000 yang biasa dipakai untuk video sinematik, wedding, ataupun sehari-hari. Saya membeli kamera ini dengan lensa fix 50mm dengan bukaan 1,8 yang hasilnya sangat bokeh dan oke banget lah untuk fotografi. Nah, dia mempunyai sistem APS-C yang biasa dimiliki mirrorless sejenisnya. Untuk Sony ini, untuk beratnya cukup berat sih dibandingkan mirrorless lainnya karena dibekali lensa juga, jadi cukup berat. Dan untuk bagian kirinya itu ada USB data charging dan port HDMI untuk colok kita ke monitor. Dan untuk bagian atasnya itu ada WiFi untuk transfer data atau remote control dari jauh kalau kita pengen lihat atau kita kontrol dari jauh untuk foto dan lainnya. Untuk pengaturannya cukup kecil di tangan saya karena jempol saya gede, dan untuk menunya juga cukup kecil, dan untuk tombol flashnya kecil. Nah, inilah tombol flashnya dari Sony A6000. Dia bisa diarahkan ke objek dan atau ke atas kalau kita pengen bonce untuk hasilnya lebih natural. Bagian Hotsu Sony ini bisa dipasangi dengan mic eksternal yaitu dari Sony juga, dan dia nggak ada video 4K, jadi masih dalam Full HD untuk perekaman videonya. Dan dalam segi settingannya ini ada berbagai macam settingan di Sony ini, baik settingan dari P, A, S, M, dan itu ada berbagai macam pengaturannya. Sama seperti Canon, pengaturannya ada otomatis, manual, dan videografi dan lainnya. Settingannya cukup komplit dan cukup ribet sih dibandingkan kamera pemula lainnya, dan banyak settingan di sini. Bodi kamera Sony ini cukup kecil dan cukup compact, dan ada tombol merah di sebelah kanan untuk perekaman baik dalam segi mode apapun yang cukup oke. Dan viewfinder pada Sony ini dia automatically, kalau kita tutup pakai tangan atau kita intip, dia sudah berpindah ke mode viewfinder, tapi bisa kita manualkan di settingan. Dan untuk tombol perekaman ini cukup kecil, dan di sini ada NFC yang bisa kita transfer data lewat HP-HP yang ada NFC-nya. Sayangnya HP saya nggak ada NFC-nya. Untuk lensa 50mm dari Sony ini setelah saya tes itu cukup oke. Dan ini adalah bagian lensanya, di bagian lensa 50mm, dan dia pakai IMON bukan FE. Jadi kalau kita mau berpindah ke lensa full frame, kita harus ada konverternya atau harus ada penghubung lensanya. Nah, tapi jangan ragu untuk membeli kamera ini karena dia walaupun IMON, dia sudah tersedia banyak lensa untuk tipe IMON Sony ini. Dan cukup variatif, bahkan lebih dari 20 jenis lensa yang ada. Jadi nggak usah ragu deh untuk beli kamera ini. Walaupun ini tipe lama, Anda beli second masih worth it lah. Di 2020 pun masih worth it untuk kamera ini. Kelemahan pada kamera Sony ini adalah daya baterainya yang cukup boros pada saat kita merekam video ataupun fotografi. Jadi cukup menyusahkan, jadi kita harus menyediakan baterai cadangan atau powerbank untuk charger saat baterai kita sekarat. Dan yang kedua itu port jack audio, yang kalau kita pengen colok mic eksternal kita nggak bisa karena di sini nggak ada port jack audio, jadi kita harus pakai mic keluaran dari Sony yang dipasang di Hotsu. Yang ketiga itu adalah layar Sony yang cuma kita bisa pakai di vari angle, yang low angle ataupun high angle. Jadi untuk yang selfie atau vlog cukup menyusahkan sih di kamera ini. Ya maklum lah, ini masih versi yang A6000. Kalau pengen yang terbaru itu A6400 sudah bisa untuk selfie atau vlog. Untuk hasil video dan fotonya silahkan cek di akhir video ini. Terima kasih.